Belakangan ramai pembahasan soal gempa megatrust yang mengancam wilayah Indonesia. Kehebohan ini bermula dari insiden gempa megatrust Nankai yang mengguncang Jepang dengan kekuatan magnitudo 7,1 pada 8 Agustus yang lalu. Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran serupa di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai sama persis dengan yang dirasakan ilmuwan Indonesia. Yang perlu diwaspadai khususnya di Indonesia adalah seismic gap, megatrust Selat Sunda, dan megatrust Mentawai Suberut. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini bisa dibilang tinggal menunggu waktu, lantaran kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Meski begitu, BMKG mengklarifikasi, waspada megatrust bukan berarti gempa megatrust akan segera menimpa Indonesia dalam waktu dekat. BMKG juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena BMKG sudah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat sebagai langkah antisipasi dan mitigasi. Meski saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa, namun BMKG dapat memodelkan tsunami yang bakal terjadi serta mengetahui dampaknya dengan menggunakan sistem INATUS, Indonesia Tsunami Early Warning System. Sistem tersebut dapat membantu BMKG segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia. Seperti diketahui, zona megatrust merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain yang biasanya ada di lautan yang dapat mengakibatkan gempa besar dan tsunami raksasa. BMKG meminta masyarakat Indonesia untuk tidak panik dan salah paham atas munculnya peringatan terkait potensi gempa megatrust di tanah air. Tujuan utama BMKG mengingatkan potensi gempa megatrust adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia, bukan justru menakut-nakuti. Pemirsa, beberapa waktu lalu informasi mengenai megatrust yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia ramai diperbincangkan. Dan informasinya, megatrust ini bisa pecah kapan saja hingga memicu tsunami. Sayangnya, megatrust ini hanya bisa terdeteksi namun tidak bisa diprediksi. Dan dalam One on One kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Sila.
Sehat, Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak, bagaimana? Tampak cerah. Sama Ibu juga tampak cerah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ibu lagi lihat-lihat apa nih Ibu kita ganggu nih? Ini sedang mencermati Megatrust. Megatrust. Ya. Oke. Oh, ini emang ruangan untuk biasanya apa namanya melihat begitu ya Bu ya, atau mengamati atau gimana Bu? Di sini sebenarnya ruangan yang disebut library cafe. Wih, keren ini di banget. cafe tapi cafe library. Oke. Dan ya namanya belajar, mau belajar apapun termasuk Megatrust kan bisa di library cafe juga. Oke, keren juga ya. Padahal kan BMKG kan kantornya apa namanya pemantauan cuaca gitu-gitu, tapi punya library cafe, keren banget Ibu. Terima tapi kasih. pas banget karena Ibu lagi ngeliat Megatrust ini gitu ya. Megatrust soal atau informasi mengenai Megatrust ini kan lagi ramai diperbincangkan gitu ya Bu ya beberapa hari ini gitu ya. Mungkin Ibu kita bisa geser lihat baik. gini. Ya, sebetulnya ada beberapa penjelasan ya. Tapi agar lebih enak, bisa nggak kita sambil duduk bincang-bincang di sini ya? Boleh, ya, boleh. Di library cafe kita ya. Baik. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Mari. Nah, seperti tadi yang Ibu janjikan gitu ya, mau menjelaskan soal Megatrust ini yang lagi heboh di masyarakat. Apa itu Bu Megatrust? Nah, untuk menjelaskan Megatrust, mohon berkenan saya tunjukkan gambar ya. Silakan Bu, silakan. Ini mohon maaf ini biar nggak salah paham ya. Baik, Megatrust itu apa? Nah, jadi Megatrust itu adalah sebenarnya zona kontak ini, yang ini, akibat adanya tumbukan lempeng. Jadi yang menumbuk ini. Ini bagian pinggirnya, lempengnya tuh melampar lebar yang biru ini. Pinggirnya tipis, seakan-akan tipis, tapi ini sampai 50 km, 40-50 km ya. Tipis karena bumi itu kan jari-jarinya sampai 6.370-an kilometer, jadi kelihatan tipis. Jadi sekali lagi Megatrust itu sebetulnya adalah zona kontak. Ini kontak akibat adanya tumbukan lempeng samudra, lempeng samudra Indo-Australia menumbuk masuk, nungsep ya. Bahasanya nungsep gitu ya Bu. Tapi menumbuk bahasa ilmiahnya ya, atau menunjam, menumbuk masuk ke dalam di bawah lempeng benua Eurasia. Di bagian terdepan ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Sehingga Megatrust itu adalah zona kontak antara dua lempeng yang menumbuk ini. Dan kenapa gambarnya begini kayak ada giginya? Ini simbol ilmiah. Artinya ini adalah zona naik. Bagian sebelah gigi ini naik. Nah, jadi saat menumbuk, batu ini kan getas ya. Jadi melengkung ya, nekuk, tapi lama-lama kayak penggaris. Bisa patah. Jadi patah gini. Klek gitu ya, patah klek. Nah, waktu patah ini bagian yang kanan ini naik, patah naik, itu bahasa Inggrisnya thrust. Jadi ini zona tumbukan atau zona kontak tumbukan lempeng yang berakibat adanya patahan naik. Nah, patah naik yang mega karena ukurannya ini ribuan kilometer. Jadi Megatrust naik. Apa bahayanya ya? Kenapa harus diwaspadai? Bahayanya saat patah itu akan terjadi pelepasan energi yang tersimpan di dalam tubuh batuan yang kontak ini. Saat energi itu lepas, terjadilah getaran, guncangan yang itu dirasakan sebagai gempa bumi. Itu berapa besar kekuatannya Bu? Nah, sebetulnya tidak langsung patah. Jadi sedikit demi sedikit ya, ada robek dikit ya. Nah, itu kekuatannya bisa rendah, katakan 5, 4 ya. Bisa tidak harus kekuatannya mega. Jadi di gempa di sini tuh tidak harus sampai 9, tidak harus. Jadi bisa bervariasi. Yang berbahaya apabila kekuatannya itu sampai di atas 7. Di atas 7, bahkan di waktu tsunami Aceh itu juga akibat fenomena yang sama, tapi magnitudo kekuatannya itu sampai 9 lebih
9,1. Dan menurut para pakar, skenario terburuk, kemungkinan terburuk bila energi ini tuntas lepas semua, bisa mencapai lebih dari 9. Apa yang bisa menyebabkan itu, Bu? Yang menyebabkan adalah ini adanya pergerakan lempeng tektonik. Jadi ini suatu lempeng benua, ini lempeng samudra yang biru yang ditumbuk lempeng benua. Kenapa bisa menumbuk ini? Karena di sini ada arus konveksi. Jadi ini sebetulnya ini suatu apa ya? Cairan pijar gitu. Jadi bukan batu keras tapi semacam terapung. Jadi lempeng ini yang tebalnya sekitar 40-50 km, ini pembandingnya sampai 4.000, ini sebenarnya sampai bawah ini sampai 3.600, ya sampai ratusan ribuan kilometer. Jadi ini kelihatan tipis. Nah ini terapung-apung ya, dan nungsep masuk ke bawah. Jadi ini selama ada arus konveksi di astenosfer ya, jadi ini namanya mantel ya atau astenosfer, ini ada arus ini konveksi, ini akan terapung-apung di situ. Itu yang menyebabkan iya, Bu, ya. Iya. Dan jangan dibuat hoax ya. Ini bukan berita istimewa. Mahasiswa semester 1 atau anak SMA sudah belajar tentang ini. Jadi jangan diberitakan, wah ini sebentar lagi akan terjadi tumbukan. Itu sudah jutaan tahun yang lalu mah. Jadi bukan sesuatu yang heboh istimewa, enggak. Ini hal yang wajar. Inilah tanda kehidupan di bumi ini. Saya nggak bisa membayangkan kalau tiba-tiba berhenti gitu. Itu malah jadi perkara kali ya. Benar-benar. Tapi kan kalau misalnya tadi Bu menjelaskan bahwa ini kan kekuatannya cukup besar gitu ya Bu ya, gitu bisa memicu tsunami juga, gitu, malah melebihi Aceh gitu ya Bu kalau bisa tadi ya. Ya, kurang lebih sama, kurang lebih sama. Yang dahsyatnya seperti gempa bumi Aceh, dan pakar juga menyebutkan bahwa atau Ibu mungkin bisa sambil duduk Ibu, kita akan sudah selesai gambarnya ya. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa kekuatannya yang cukup besar dan tadi dampaknya, tapi pakar juga menyatakan bahwa ini terdeteksi tapi tidak bisa diprediksi. Bagaimana mengatasinya? Iya, jadi cara mengatasinya ya terus memonitor. Ini tugas BMKG. Sejak terjadinya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, di tahun 2006 mulai dibangun sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami untuk mengantisipasi terjadinya gempa megatrust dan tsunami seperti di Banda Aceh. Dan, jadi caranya terus melakukan monitoring. Seperti saat ini BMKG terus memonitor gempa-gempa yang terjadi di megatrust tadi. Mulai dari yang kekuatannya lemah, kurang dari 5, sampai yang kekuatannya katakanlah sampai 7 gitu ya. Nah, terus sudah disiapkan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa sampai 7 lebih, kemungkinan skenario terburuk, kita selalu berbicara skenario terburuk, trustnya, patahan naik ini akan menyentak dasar laut. Dasar laut dihentak ke atas, berarti air laut ini akan melompat ke atas dan akan terhempas ke daratan. Itulah yang dikatakan tsunami. Kemungkinan itu terjadi. Sehingga caranya, meskipun kita tidak tahu kapan terjadinya, karena belum bisa memprediksi. Sebetulnya beberapa pakar sudah berusaha memprediksi ya, tapi jarang cocok. Pernah di suatu negara di Cina atau di Jepang, cocok sekali. Tapi banyak kali tidak cocok. Jadi secara ilmiah itu namanya bukan memprediksi. Kalau melesetnya banyak, itu namanya bukan prediksi. Nah, karena itu sulit diprediksi, maka itulah sebabnya kita harus memitigasi. Bersiap-siap seandainya itu terjadi, kita harus bisa, yang diprediksi adalah akankah terjadi tsunami atau tidak. Kalau akan terjadi tsunami, masyarakat ini harus sudah siap, dilatih agar sewaktu-waktu sudah siaga, siap kalau ada tsunami. Misalnya, sudah disusun peta-peta rawan tsunami, disusun peta-peta rawan gempa bumi, ada zona merah, ada zona aman. Peta itu gunanya selain untuk peta evakuasi, tapi yang penting juga adalah tata ruang. Jadi pemerintah daerah dengan adanya peta-peta bahaya diminta
diingatkan untuk menyusun tata ruang yang aman bencana. Jadi hindari zona merah. Membangun jangan pas di bibir pantai ya, kalau ada apa-apa kan ini. Kalau terpaksa harus di pantai, bangunannya harus tahan gempa. Jadi ada building code mencapai kekuatan gempa kalau di Jawa ini bisa mencapai 8,7. Jadi harus dibangun sekuat itu agar tidak roboh, bahkan bisa untuk shelter, untuk evakuasi sementara tsunami. Itu tadi yang Bu sampaikan adalah mitigasi begitu ya, dan harapannya tentu amit-amit jangan sampai terjadi gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dari pengamatan BMKG yang Ibu sebutkan bagaimana masyarakat harus belajar untuk melakukan mitigasi itu, apakah kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat? Karena kan kalau tadi Ibu bilang juga sebenarnya ini udah dibahas, dipelajari bahkan sama mahasiswa, bahkan dari puluhan tahun yang lalu gitu dibahasnya. Nah, itu sekali lagi namanya juga tidak bisa memprediksi ya. Jadi kita yang nggak bisa menjawab apakah akan terjadi dalam waktu dekat. Namun para pakar dan juga BMKG berpikir adalah daripada repot-repot nebak-nebak, ya sudah kita siap-siap aja ya. Insya Allah, ya mohon maaf ini biasanya kalau siap itu malah nggak terjadi. Terjadi itu kalau kita nggak siap sambil berdoa ya. Jangan sampai jadi, ya amit-amit. Iya, jadi daripada meributkan kapankah akan apa akan ada terjadi dalam waktu dekat, mari kita cek dulu rumah kita ini udah tahan gempa nggak, ya. Tata ruang kita ini, ya ini dengan pemerintah daerah, tata ruang kan pemerintah daerah. Nah, jadi lebih baik bersiap apabila terjadi gempa. Jangan sampai terjadi korban jiwa. Jadi udah ada latihan-latihan untuk melindungi diri, menyelamatkan diri seperti itu. Tapi sosialisasi ini udah Ibu sampaikan ya dengan pihak-pihak terkait. Karena kalau kita lihat beberapa kali kejadian gempa gitu di Indonesia, ya itu tadi kalau giliran kita sudah siap malah nggak terjadi, tapi giliran kita tidak siap itu justru malah terjadi gitu kan. Yang udah-udah banyak korban berjatuhan gitu. Iya, betul. Jadi makanya itulah sebabnya BMKG tidak sendiri bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan LSM, dengan perguruan tinggi setempat, dan dengan BNPB terus mengencarkan sosialisasi. Antara lain melalui sekolah lapang gempa dan tsunami. Dan kami menyediakan ada game ya, game untuk kesiapsiagaan gempa dan tsunami itu ada kayak permainan apa dulu zaman kita anak-anak itu, aduh lupa itu apa. Apa Bu? Yang dilempar pakai dadu, terus monopoli, itu ada. Kemudian juga dengan permainan-permainan, dengan lagu-lagu untuk TK ya, orang dewasa juga boleh ya. Itu kita siapkan dan kita ada ini nanti silahkan dibawa juga video-video dengan film kartun ya. Sosialisasinya dengan cara seperti visual, yang visual, jadi audio lebih visual, gampang gitu ya untuk bisa mengerti gitu ya. Tadi kalau ngomongin soal dampak dan juga pengertian dari megatrust, potensi mana saja Bu daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadinya megatrust ini? Nah, sebetulnya ada gambarnya. Jadi zona tumbukan tadi itu kan terjadi mulai dari sebelah barat Pulau Sumatera, terus melampar turun sampai ke Sumatera Selatan, lalu membelok melewati selatan Selat Sunda, dan terus melampar dari lewat selatan Pulau Jawa. Ini radiusnya kira-kira pada jarak 250 km ya. Terus sampai Nusa Tenggara Timur, terus sampai nikung masuk ke Laut Banda. Nah, jadi zona-zona yang perlu diwaspadai terutama di sepanjang Sumatera Barat, pantai Sumatera Barat ya, termasuk maksud saya pantai barat Sumatera, dari Medan, dari Sumatera Utara, terus ke tengah, ke selatan ya, dan pantai selatan Jawa. Nah, dan ini zona megatrust ini tidak utuh satu, tapi terbagi menjadi 13 segmen. Nah, di antara 13 segmen, yang 11 itu sudah melepaskan energi. Jadi periode ulangnya itu masih cukup lama. Berapa lama? Nggak bisa ratusan tahun. Jadi karena udah meletus tadi, jadi masih untuk dia ulangnya lagi tahun. Iya. Nah, namun ada dua segmen ini yang menurut pakar gempa ini dan BMKG, dua segmen yaitu segmen Mentawai Siberut di Sumatera Barat dan segmen Selat Sunda Banten ya di Selat Sunda.
itu yang periode ulangnya sekitar 200-an tahun dan itu sudah tercapai tapi belum lepas. Oke, berarti ini yang perlu diwaspadai gitu ya. Dari dua daerah tadi, dua segmen tadi ya Bu ya. Mentawai Siberut dan juga tadi di Selat Sunda Banten ini mana yang lebih besar potensinya untuk terjadi megatrust ini? Ya, kami melihat itu samalah. Ya, dua potensi ini yang berarti fokusnya untuk saat ini BMKG di dua segmen ini gitu ya Bu ya, karena kemungkinan besar tanpa mengabaikan yang lain karena cuma fokusnya yang prioritas utama utama. Yang lain semoga tidak setinggi yang dua itu. Namun tetap kami melakukan program tsunami ready ya, juga earthquake ready, kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami di seluruh wilayah ini bersama BNPB, pakar-pakar kegempaan dari perguruan tinggi, dari BRIN, dari Badan Geologi, banyak yang terlibat itu. Karena areanya ribuan meter, bayang kalau cuma satu lembaga nggak akan efektif. Jadi nggak akan ini ya. Jadi bagaimana gotong royong dan sosialisasi terhadap prioritas di dua segmen ini gitu ya Bu ya, bagaimana nanti mereka mitigasinya gitu ya. Lalu nanti kita juga akan membahas sebenarnya bagaimana sih sejarah megatrust yang terjadi di Indonesia yang tadi Bu ceritakan gitu. Tapi jangan dijawab dulu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di One on One. Ancaman bahaya gempa bumi tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di zona megatrust. Salah satu lokasi zona megatrust berada di sebelah selatan Pulau Jawa, di gugusan kepulauan Indonesia, tepatnya di perairan Samudra Hindia. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, terdapat pemutakhiran segmentasi megatrust Peta Gempa Nasional 2017 yang membagi zona megatrust Selatan Jawa menjadi 3 segmen, yaitu segmen Banten Selat Sunda, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan bahwa megatrust merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami. Keberadaan zona megatrust Selatan Jawa sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat rangkaian busur kepulauan di Indonesia terbentuk. Kejadian gempa di zona megatrust Selatan Jawa juga sempat tercatat baik dalam skala kecil hingga yang kekuatannya dapat merusak. Apalagi zona megatrust Selatan Jawa dikenal sangat aktif yang tampak dalam peta aktivitas kegempaannya. Dalam sejarah tercatat beberapa kejadian gempa besar major earthquake dengan magnitudo antara 7 dan 7,9 yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa, yaitu diantaranya pada tahun 1994, tahun 2006, dan tahun 2009. Selanjutnya, gempa dahsyat Great Earthquake dengan magnitudo 8 atau lebih besar yang bersumber di zona megatrust Selatan Jawa tercatat pernah terjadi pada tahun 1780, tahun 1859, dan tahun 1943. Potensi gempa di zona megatrust merupakan hasil kajian para ahli dan bukan merupakan prediksi, dikarenakan hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi. Sehingga kapan terjadinya, di mana pusat gempanya, dan berapa kekuatan gempa yang akan terjadi di zona megatrust Selatan Jawa tidak dapat dipastikan. Getaran gelombang akibat gempa dikabarkan akan merusak infrastruktur serta mengakibatkan longsoran tanah di beberapa titik. Khusus megatrust Selat Sunda, beberapa daerah kemungkinan akan merasakan getaran yang besar. Sementara itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapinya adalah dengan mengeluarkan mitigasi. Nah, ini kalau ini sekarang kita di ruangan apa nih, Bu? Ini yang kita sebut sebagai library cafe. Oh, jadi ini masih masuk dalam ruangan library cafe. Berarti ini
sambil kopinya. Oh, ada kopinya. Silakan diminum, oh, Mbak. Terima kasih, nanti saya coba kopinya. ya Bu ya, Ya. kopinya ya. Silakan dinikmati Saya kopinya. cicip ya Bu ya. Ya, silakan. Gimana? Enak Bu, seger ya kopinya ya. Jadi bikin gak ngantuk nih kita ngobrolnya nih Bu ya. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya gitu ya Bu ya, mengenai megatrust yang pernah terjadi di Indonesia gitu ya. Seberapa besar atau bagaimana kejadiannya waktu itu? Pernah nggak sih Bu? Yang sangat mengejutkan, tidak hanya rakyat Indonesia tapi seluruh dunia, yaitu gempa dan tsunami megatrust yang terjadi di tahun 2004, tanggal 26 Desember di Aceh. Jadi Aceh itu dampak dari megatrust tuh Bu? Itu adalah fenomena megatrust. Terjadinya gempa adalah di zona tumbukan lempeng. Zona kontak tumbukan lempeng, di mana di situ terjadi patahan naik. Dan beberapa ilmuwan mengatakan disertai longsor bawah laut, sehingga karena patahan itu naik menghentak dasar laut, maka terjadilah lompatan gelombang laut yang menghempas ke darat menjadi tsunami, dan bahkan masih terus tsunami ini berlanjut bergerak mengelilingi, seakan-akan mengelilingi dunia sampai di mana itu Bangladesh ya, di beberapa negara di sepanjang Samudra Hindia, dan total ada sekitar 230.000 korban jiwa baik di Indonesia dan di beberapa negara seperti di Malaysia, di Thailand, di Bangladesh dan beberapa negara lainnya, sampai di Afrika Selatan sepertinya. Itu contohnya dari gempa megatrust. Berarti besar banget ya Bu ya dampaknya gitu ya. Kalau kita lihat Aceh, saya nggak bisa membayangin kalau misalnya amit-amit megatrust yang terjadi nantinya begitu akan tadi di 2 segmen tadi akan sebesar itu dampaknya, tadi juga sudah Ibu jelaskan sebenarnya. Tapi berarti itu kuncinya kemungkinan terburuk. Iya, kemungkinan terburuknya. Doanya semoga tidak, iya. Ya. Makanya kita harus bersiap dengan berbagai. Nah, waktu itu kenapa banyak korban? Jadi bukan karena yang tsunami-nya gede dan gempanya kuat, ya itu iya. Tapi sesungguhnya yang membuat banyak korban itu tidak ada sistem peringatan dini. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja, orang pada nggak siap. Justru setelah itu untuk menghindari banyak korban, karena kejadian gempa nggak bisa dicegah, tsunami nggak bisa dicegah, kita bangun sistem peringatan dini. Berarti kuncinya di mitigasi nih ya Bu ya, untuk meminimalisir dampak yang terburuk tadi yang Ibu jelaskan gitu ya. Ngomongin masih soal zona megatrust gitu ya Bu ya. Kalau tadi kan sempat dijelasin sebelumnya di peta begitu Ibu menjabarkan ada di wilayah-wilayahnya gitu, termasuk di salah satunya selatan Jawa gitu ya. Dan megatrust ini dikenal aktif begitu ya Bu ya, aktivitas kegempaannya. Nah, dalam peta kondisinya seperti apa Bu saat ini? Jadi sebetulnya di selatan Jawa ini menurut hasil monitoring atau deteksi kegempaan oleh BMKG itu cukup sering terjadi gempa-gempa, namun kekuatannya tidak sampai melampaui 7 ya. Tapi kalau yang kecil-kecil 5 kurang itu cukup sering ya. Nah, yang harus diperhatikan, diwaspadai itu yang kekuatannya besar tadi, jadi di atas 5 melampaui 7 ya. Ini misalnya ya, menurut data kami tercatat sejak tahun 1804 itu sudah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup kuat itu di Jawa Tengah. Kemudian juga di Jawa, tapi itu semua dengan tsunami ya, karena kalau tsunami itu biasanya kekuatannya lebih dari 7. Kemudian juga gempa tsunami di Jawa Timur itu tahun 1818. Kemudian gempa dan tsunami di Jawa Timur dan Yogyakarta tahun 1840. Kemudian gempa dan tsunami di Jawa Barat tahun 1857. Dan gempa tsunami di Jawa Timur lagi, jadi terulang-ulang ya, tahun 1859. Dan gempa tsunami di Jawa Tengah lagi tahun 1921. Dan gempa tsunami di Jawa Timur lagi tahun 1994. Baru yang gempa tahun 2006, 2007 ya, mohon maaf.
tahun 2006 dan 2009. Ini di selatan Jawa, ya seperti itu. Jadi sebelum yang 2 tadi sudah ada 7 kali yang tercatat. Tercatat ya. Tapi memang udah terjadi dengan ribuan tahun lalu gitu ya Bu ratusan. ya? Ratusan ini tahun ratusan ya, tahun, ratusan tahun. Ya, sekitar 200 tahun yang lalu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat teknologi begitu ya Bu yang kita punya, begitu Indonesia punya untuk mendeteksi si gempa-gempa megatrust ini, kita kondisinya masih oke kan Bu ya untuk mendeteksi ini? Insya Allah kita siap ya. Terutama sejak tahun 2008 itu mulai beroperasi sistem deteksi dan peringatan dini tsunami yang sengaja dipasang di situ ratusan sensor seismograf menghadang zona megatrust. Jadi dipasang di hadapan zona megatrust langsung ya. Dan sistem ini di tahun 2004, mohon maaf, di tahun 2004 saat terjadi gempa dan tsunami Aceh, tidak ada sistem sama sekali. Baru ada alat deteksi sebanyak 20 untuk mengcover semua itu nggak akan cukup ya Bu ya? Tahun itu kan kita belum tahu tsunami seperti apa. Nah, dengan pengalaman Banda Aceh itu sudah terpasang 533 seismograf untuk khusus menghadang berjaga-jaga untuk menghadapi megatrust dan potensi tsunami-nya, mulai dari Sumatera sampai Jawa dan beberapa di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Berarti dengan kekuatan itu cukup untuk mengcover semuanya? Insya Allah dari segi sistem deteksi dan monitoring, insya Allah itu cukup dari jumlah alat. Namun yang harus dijaga adalah bagaimana masyarakatnya itu. Jadi meskipun sistemnya ada, tapi kalau masyarakat dan pemerintah daerah tidak disiapkan, ya sama aja ada peringatan dini, nggak ada yang merespons. Jadi sama aja ya korbannya juga auzubillahi min dzalik bisa banyak. Jadi kesiapannya disertai dengan kesiapan sosiokultur di mana melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, pihak-pihak terkait ya, dengan para ilmuwan, para pakar, perguruan tinggi, lembaga riset, ada BRIN, ada Badan Geologi, dan juga dikoordinasikan. Aspek sosiokultur ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, memang gitu. Ini sinergi yang bagus ini harus jadi kunci gitu ya Bu ya, bagaimana dari pemerintah pusat dalam hal ini BMKG pusat, lalu ke pemerintah daerah, ke masyarakat juga gitu kan, karena kita balik lagi berbicara untuk bagaimana dampak yang akan terjadi ketika ini terjadi, walaupun amit-amit gitu ya Bu, jangan sampai ini terjadi gitu. Semoga masih bisa tertangani. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah juga gitu ya Bu ya, tercatat beberapa kejadian gempa besar atau major earthquake dengan magnitudo antara 7,0 dan juga 7,9 yang bersumber di zona megatrust di selatan Jawa, di antaranya di tahun 2006 dan juga di 2009 gitu ya. Kalau tadi kita Ibu ngomongin soal Aceh gitu ya. Nah, apa yang terjadi di tahun 2006 dan 2009 itu? Nah, jadi di sini yang tahun 2006 dan 2009 itu ya antara lain ada gempa ya, gempa besar ya, magnitudonya antara saat itu sekitar 7 ya, dan juga diikuti tsunami, namun tidak sebesar yang di Banda Aceh. Karena mungkin sudah ada mitigasi dan evaluasi yang telah dilakukan ketika tidak ada peringatan dini di Banda Aceh, atau seperti itu Bu? Sebetulnya saat itu juga belum ada peringatan dini, karena peringatan dini baru dimulai tahun 2008. Nah, tapi magnitudonya kan jauh di bawah. Kalau Banda Aceh kan 9,1, saat itu hanya sekitar 7. Jadi memang kekuatannya lebih rendah sehingga tsunami-nya juga tidak setinggi yang di Banda Aceh, pelamparannya juga tidak tinggi, dan diuntungkan kalau nggak salah waktu itu kan di Pangandaran ya, terus ada ada Pulau Nusa Kambangan, itu kan Cilacap kayaknya juga kena, tapi kan tertolong oleh gelombangnya ini kan terhalang oleh Pulau Nusa Kambangan itu. Nah, tapi di Pangandaran sepertinya kena. Tapi tidak
tidak sebesar Banda Aceh. Oke, tapi si megatrust ini tuh ada nggak sih Bu hubungan dengan sesar Lembang atau yang gempa Cianjur kemarin? Jadi kalau megatrust itu gempa-gempanya terjadi di dasar, di dasar laut pada kedalaman ribuan meter. Nah, kalau gempa-gempa Cianjur ataupun patahan Lembang itu akibat patahan, sama-sama megatrust juga akibat patahan. Trust itu kan patahan naik. Ya. Kalau sesar Lembang dan Cianjur itu patahan, tapi terjadinya di darat dan bukan di zona tumbukan lempeng dan tidak mega. Jadi geometri dimensinya itu lebih pendek, lebih kecil. Magnitudonya jadinya juga lebih lemah. Ya, namun karena kedalamannya sangat dangkal, megatrust itu bisa sampai 40 km. Yang Cianjur, Lembang itu sekitar 11-10 km. Istilahnya hanya di bawah kaki kita. Bawah, ya. Tapi kemarin dampaknya cukup juga ya Bu ya. Karena tanahnya lunak, ya, dan rumahnya tidak tahan gempa. Itu. Jadi berarti, beda lagi. Ya. Jadi sebenarnya untuk gempanya sendiri memang tidak sebesar itu, tapi karena memang kondisinya yang mengakibatkan kondisi setempat yang jadi rapuh dan bangunannya konstruksinya tidak tahan gempa mengakibatkan banyak rumah yang roboh. Tapi kalau misalnya soal gunung-gunung juga saat ini yang masih aktif gitu ya Bu ya, apakah ada atau potensi-potensi gempa dan tsunami maksudnya dalam kegiatan gunung-gunung ini? Kalau tadi kita kan ngomongin gempa Cianjur, terus kayak apakah dekat-dekat waktu ini dari pengamatan BMKG gitu Bu, yang perlu kita waspadai tentunya? Ya, yang mengamati atau mendeteksi aktivitas gunung api adalah lembaga yang berbeda. Adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, itu di bawah Badan Geologi, kementeriannya juga beda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun kami bekerja sama. Karena apa? Karena tsunami itu bisa diakibatkan tidak hanya oleh megatrust, namun oleh erupsi gunung api yang ada di laut. Misalnya Gunung Anak Krakatau. Itu tahun 2018 di bulan Desember mengalami erupsi. Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau juga terjadi longsoran. Jadi karena erupsi lalu bagian dinding gunung ini melorot masuk ke laut. Nah, seperti hukum Archimedes. Jadi ada yang masuk ke laut, ada volume air sebesar volume yang masuk ke laut itu menjadi gelombang tsunami. Jadi sama-sama bisa mengakibatkan tsunami. Sehingga kami bekerja sama dengan Badan Geologi, Pusat Vulkanologi untuk mendapatkan data aktivitas gunung api dan untuk memonitor muka air laut ya, untuk dapat memberikan peringatan dini tsunami. Oke, berarti memang tetap bekerja sama gitu ya, memantau gitu ya. Dan tadi kalau dijelaskan juga sebelumnya sama Ibu mengenai pentingnya mitigasi dan bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kita akan tanya lagi nanti sejauh mana prosesnya saat ini untuk mitigasi begitu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di One on One. Kalau tadi mungkin di kafenya, sekarang di library-nya ini Bu ya. Di perpustakaan. Di perpustakaan ini bukunya dari mana aja Bu? Macam-macam. Ada yang diterbitkan sendiri oleh BMKG. Contohnya ini. Ini 70 tahun melayani masyarakat. Berarti BMKG juga menerbitkan buku dan jurnal. Ada juga jurnal oleh BMKG dan juga dari luar juga. Dari luar juga. Berarti ini terbuka untuk umum atau khusus terbuka untuk umum? Keren banget. Jadi memang masyarakat bisa untuk datang ke ke perpustakaan BMKG ini gitu terbuka, ya Bu ya. Ada syaratnya tapi enggak Bu?
Ya paling mencatatkan identitas diri dan bukunya jangan dibawa pergi, jangan dibawa pergi. Jadi yang penting jangan dicuri ya Bu ya bukunya ya gitu. Ya. Nah Ibu balik lagi tadi kita ngomongin Megatrust tadi ya. Kalau sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa mitigasi adalah kunci gitu ya. Dan bagaimana sejauh ini proses yang telah dijalankan baik itu dari BMKG maupun juga koordinasi yang dilakukan oleh BMKG dan juga pihak-pihak terkait. Ya. Jadi dalam mitigasi gempa bumi dan tsunami, baik yang megatrust ataupun non megatrust ataupun gempa bumi yang diakibatkan oleh patahan-patahan yang di darat ya, terutama terkait dua hal. Hal yang sifatnya teknis itu di bagian hulu, bagian ujung awal, dan hal yang sifatnya sosiokultur, kemasyarakatan. Itu di bagian hilir ya. Namun itu nggak terus terpisah seperti ada tembok, enggak. Jadi menjari gitu ya, ada integrasi ya, terintegrasi ya antara teknis dan sosiokultur, masyarakat itu terintegrasi. Teknis itu misalnya kita siapkan sistem monitoring atau sistem deteksi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Di situ ada perhitungan-perhitungan matematik untuk memprediksi kapan datangnya tsunami. Jadi nomor satu, setelah dideteksi adanya gempa, kita dapat menghitung apakah gempa ini benar-benar di zona megatrust, apakah akan menimbulkan tsunami atau tidak. Kalau tidak, langsung diumumkan tidak berpotensi tsunami. Nah, atau menimbulkan tsunami, disebarkan informasi berpotensi tsunami, menyebarkannya lewat televisi, radio, lewat berbagai kanal, langsung ke BPBD, lewat mobile phone ya, lewat berbagai moda komunikasi. Setelah dikatakan berpotensi tsunami, ditambahkan informasi kapan tsunami-nya mau datang, mau 1 jam lagi, atau 30 menit lagi, atau 10 menit lagi. Nah itu disebarluaskan agar masyarakat tahu dan mereka segera bersiap untuk menjauh dari pantai menuju tempat yang aman. Oleh karena itu di sisi sosiokultur harus disiapkan peta-peta zona bahaya tsunami, zona bahaya gempa bumi, jalur evakuasi, rambu-rambunya, ya, tempat evakuasinya harus disiapkan sebelum terjadi. Jadi saat ini tidak terjadi megatrust, mari kita siapkan itu ya. Kemudian bagaimana koordinasinya kalau terjadi tsunami dan gempa. Nah, mulai dari kondisi aman seperti sekarang, BMKG terus berkoordinasi dengan BNPB di tingkat pusat. Di tingkat daerah, BMKG daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami juga berkoordinasi dengan gubernur. Bahkan Bapak Gubernurnya sendiri itu ikut sosialisasi melalui radio, melalui televisi, mengingatkan kepada masyarakatnya, melalui edukasi. Jadi masyarakat disiapkan, sudah tahu sebelum kejadian. Jangan kaget seperti Banda Aceh itu kan nggak ada yang ngerti. Kok tiba-tiba air laut surut, malah pada cari ikan. Karena nggak ada yang tahu, nggak ada edukasi sebelumnya. Dan itulah yang saat ini digencarkan dalam mitigasi. Oke, berarti pemberian informasi gitu ya, sosialisasi kepada pihak-pihak juga masyarakat ini terus digencarkan gitu ya. Berarti kayak misalnya Bu, anggota kepolisian, karena kan kalau kita melihat dalam suatu kejadian bencana begitu kan, di situ ada PNPB, polisi, TNI, Polri, SAR gitu kan. Garda terdepan. Iya, garda terdepan yang mereka yang akan menangani langsung begitu. Mereka sudah tahu mengenai megatrust ini dan bagaimana apa yang akan terjadi selanjutnya dan ciri-ciri atau seperti apa, mereka juga disosialisasikan nggak sih Bu? Iya, jadi semestinya sudah tahu karena istilah ini kami sudah mensosialisasikan sejak peristiwa Banda Aceh itu ya. Jadi sudah paling tidak 10 tahun lebih ya. Itu tapi juga harus diulang-ulang karena ganti generasi. Misalnya sekarang sosialisasi dengan satu kelompok ya atau satu generasi. 5 tahun lagi kan udah ganti lagi orang. Kan tidak abadi orang di situ terus. Jadi harus tiap tahun kami. Jadi kami setiap tahun melakukan sekolah lapang gempa bumi tsunami dengan pihak-pihak terkait tadi dan dengan masyarakat.
itu dengan BNPB, BPBD itu. Jadi sosialnya terus berjalan terus gitu berjalan. Ya. Kalau tadi kan ini kan dari sisi petugasnya gitu ya Bu. Nah kalau tadi kan kita ngomongin soal sosialisasi ke petugas-petugasnya gitu ya Bu ya. Mungkin bagaimana dengan masyarakat? Karena mungkin banyak masyarakat yang masih abai kayak belum kejadian atau mereka kayak mungkin terkesan tidak peduli begitu dengan imbauan-imbauan yang sudah diberikan padahal peringatan dini bahkan sudah ada notification di media sosial juga kalau ada gempa gitu. Mereka masih suka abai. Gimana Bu untuk membuat masyarakat ini agar peduli dengan hal-hal atau mitigasi seperti itu? Ya, jadi itu adalah upaya untuk mensosialisasikan tentang risiko. Jadi apa ya, risk communication, mengkomunikasikan tentang risiko dan risk education. Nah, kami pun belajar, Mbak. Caranya bagaimana? Tadinya juga nggak ngerti. Tapi karena kami belajar ke perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ilmu komunikasi publik, psikologi publik, juga belajar ke Jepang ya, belajar ke Amerika ya, belajar ke negara-negara yang sudah lebih maju. Akhirnya kami pun bersama pihak terkait terus bisa penetrasi masuk ke masyarakat. Namun sekali lagi kalau hanya BMKG saja kurang efek ya. Jadi ada bantuan televisi. Televisi itu dan radio. Radio itu juga media yang powerful untuk mengedukasi masyarakat. Jadi misalnya ini kita gini, terus disebarkan ya, direlay ke mana-mana. Itu sudah bagian dari mengajak masyarakat untuk aware. Jadi mari kita mengkomunikasikan risiko ini bersama-sama melalui sosial media. Sehingga karena sekarang mayoritas masyarakat itu milenial, gaya sosialisasi kami itu nggak seperti gaya saya ngomong gini. Anak-anak muda itu jadi lucu-lucu, jadi kayak joyful gitu sosial. Jadi kalau lihat itu sosmednya BMKG, saat mereka sosialisasi itu ada yang mau loncat dari jendela, itu cuma contoh salah gitu. Kalau saya ngajarin kan nggak kayak gitu dan boring ya. Nah, tapi ini dengan cara anak-anak muda. Jadi kami serahkan ke anak-anak muda ya untuk ini memperkaya metode sosialisasi tadi. Jadi biar kena, karena kan sekarang juga kan Gen Z juga lagi banyak gitu, maksudnya biar kena gitu ya. Jadi jangan cara yang yang out lagi gitu ya. Saya ngomong gitu, nenek ini lagi gitu ya. Jadi lebih segala yang menyampaikannya gitu ya. Apalagi sekarang sosmed juga kenceng banget kan, informasi semua dari sosmed gitu ya. Mungkin terakhir Ibu mungkin imbauan buat para masyarakat ya, Indonesia khususnya mengenai megatrust ini dan juga mungkin perkiraan cuaca agar kita lebih bersiap gitu Bu. Silakan. Yang pertama, megatrust itu adalah sesuatu yang tidak untuk ditakuti, tidak untuk membuat panik, tapi membuat kita lebih siap untuk mitigasi. Siapkan peta-peta bahaya, ini sudah disiapkan BMKG, BNPB, dan lembaga-lembaga yang berwenang ya. Kemudian siapkan tata ruang. Siapa yang nyiapkan? Kalau tata ruang pemerintah daerah. Tapi harus diperkuat dengan izin mendirikan bangunannya. Jadi tata ruang kalau masih dilanggar-langgar ya percuma kan ya. Kemudian siapkan bangunan tahan gempa, siapkan edukasi sosialisasi, pada prinsipnya siapkan mitigasi yang lebih handal, lebih kuat ya, lebih mega. Jadi mega mitigasi. Mari kita viralkan bukan megatrust tapi mega mitigasi. Itu untuk bagaimana mensikapi megatrust. Untuk cuaca kita masih di musim kemarau. Sebagian wilayah Indonesia masih musim kemarau, terutama di Indonesia bagian selatan, tapi Indonesia bagian tengah utara itu resminya kemarau ya, tapi dia lebih zona itu lebih terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lokal di sana dan dari Samudra Pasifik, sehingga ada yang mengalami banjir, hujan lebat ya, banjir bandang masih ada. Di Indonesia itu kemaraunya nggak kompak ya, jadi beda-beda. Jadi ya, Bu, ya? Kita ngomongnya juga ya sebagian kemarau, sebagian masih basah seperti itu. Baik, yang penting masyarakat
Atau tetap waspada gitu ya? Waspada, selalu monitor informasi perkembangan cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Oke, dan tadi kuncinya jangan panik. Pengetahuan yang paling penting karena memang megatrust ini tidak bisa diprediksi, terdeteksi namun tidak bisa diprediksi gitu ya. Gimana mitigasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat harus kuat agar meminimalisir dampak-dampak yang buruk begitu ya Bu dari megatrust ini. Terima kasih Bu Dwi Korita telah bergabung bersama kami di One on One. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan pemirsa, itu dia tadi One on One bersama Kepala BMKG Bu Dwi Korita Karnawati mengenai megatrust dan dampaknya. Saya Fazilah Karnisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, makasih Mbak.